Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan yang memperkenankan kita bisa menjalani kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini sebentar lagi kita akan menikmati istirahat malam kita. Namun sebelumnya mari sejenak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19b sampai yang ke-31. Sebagai nas pembuka, saya akan membaca salah satu ayat dari perikop ini, yaitu pada ayat yang ke-22. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca di tempatnya masing-masing. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan untuk menyaksikan akan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan juga secara khusus akan keyakinan kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah salah satu tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Namun banyak orang menyikapi secara berbeda akan tugas panggilan ini. Ada yang mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, ada yang barangkali menganggapnya sebagai suatu beban, tetapi ada juga yang mempercayai dan mensyukuri bahwa panggilan ini adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita belajar dari cerita tentang Rasul Paulus dalam memberitakan Injil dalam perikop ini adalah bagian awal setelah dia mengalami pertobatan. Bagaimana kemudian dia dengan begitu semangat untuk ambil bagian dalam menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Walaupun sebelumnya dicatat bagaimana sebenarnya masa lalu dari seorang Paulus atau yang nama sebelumnya adalah Saulus. Saulus ini adalah salah seorang yang terkenal dan merupakan seorang tokoh yang luar biasa besar pada masanya. Ia adalah orang Yahudi asli dari suku Binyamin, itu dicatat oleh Alkitab dalam Filipi 3 ayat 4 dan seterusnya. Dia juga adalah seorang yang sangat fanatik terhadap hukum Taurat, dan dia juga adalah seorang yang sangat cerdas, energik, dan begitu antusias. Pada awalnya antusiasnya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membasmi orang-orang Kristen. Namun dalam perjalanannya untuk membasmi orang-orang percaya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 9 ini juga. Dan kemudian melalui perjumpaan itu dia menjadi orang yang sangat berbeda. Kalau sebelumnya adalah seorang penganiaya, sekarang menjadi pemberita. Kalau sebelumnya menjadi penganiaya, sekarang karena pemberitaan justru sebaliknya dia teraniaya. Dan kalau sebelumnya dia menentang akan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, jalan Tuhan, tapi kemudian menjadi seorang penurut Allah yang setia bahkan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesuai perikop kita pada hari ini ada beberapa hal yang kiranya boleh menjadi suatu pembelajaran iman untuk kita. Terutama ketika kita menjadi bagian umat Tuhan yang harus bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama adalah mengikut atau menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya itu bukanlah karena kebaikan, keistimewaan, atau kesempurnaan kita. Bukan pula karena pilihan kita, tapi itu adalah karena anugerah
dan pilihan Tuhan sendiri. Rasul Paulus menyaksikan melalui kehidupannya bahwa Tuhan memilih dia dan ambil bagian dalam menyaksikan akan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu adalah kasih karunia, bukan beban, bukan hal yang biasa-biasa saja, tapi itu hal yang luar biasa, dan itu adalah salah satu kasih karunia Allah. Itu yang kita bisa lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, bahwa dia dipanggil untuk ambil bagian dalam menyaksikan keselamatan dalam Tuhan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-7 sampai 8, Rasul Paulus pun menyaksikan di mana di situ mengatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi yang pertama kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi bagian dari umat Tuhan yang harus bersaksi tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ini semua adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah. Jangan kita menyikapinya sebagai suatu beban, jangan kita menyikapinya sebagai biasa-biasa saja, atau menganggapnya sebagai suatu yang mendatangkan keluh kesah dan sebagainya. Tapi lihatlah di sisi lain, ini adalah kasih karunia Tuhan yang harus selalu kita syukuri. Yang kedua, melalui nas ini kita juga diingatkan dari kisah hidup atau awal pertobatan Saulus. Kita juga diingatkan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang benar, menjadi pengikut Tuhan, tidaklah menjamin bahwa kehidupan kita akan lebih baik, akan aman, akan makmur, akan sejahtera. Bisa jadi justru sebaliknya, sebagaimana Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Kalau sebelumnya dia begitu dipuja oleh orang-orang dari bangsa Yahudi yang fanatik, dia begitu dibanggakan, kehidupannya nyaman, aman dan sebagainya. Tapi setelah dia menjadi saksi Kristus, ternyata kehidupannya luar biasa menderita sengsara, ya. Ketika dia bertobat, sungguh-sungguh ingin ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, justru sebaliknya banyak halangan penderitaan yang dia alami. Mulai dari penerimaan yang lambat dari orang-orang percaya karena mereka masih takut menerima dia. Kemudian juga ancaman dari teman-temannya sendiri dulu yang sama-sama seide, yang sama-sama sejalan mau membasmi orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun keadaannya seperti itu, Saulus atau Rasul Paulus kemudian tidak pernah mundur, tidak takut, tapi justru terus bersaksi dengan berani dan membuktikan Yesus adalah Tuhan, katanya tadi. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Menurut tafsiran adalah tidak lain dengan mencocokkan, mengkaitkan, menggabungkan nubuat-nubuat Alkitab dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu hal yang pertama dia lakukan untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Berdasarkan kitab suci itu sendiri. Apa yang disampaikan, dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya tentang Yesus Kristus. Dan yang tidak kalah penting adalah melewati pengalaman pribadinya sendiri dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hal yang sama pun dapat menjadi bagian kita untuk berani menyaksikan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertama-tama tentunya kita harus paham kitab suci, karena dari sana dasar utama kita
sumber kita, segala nubuat, apa yang dikatakan oleh kitab-kitab para nabi dan sebagainya, dan yang digenapi dalam Kristus Yesus. Dan yang tidak kalah penting adalah pengalaman iman kita secara pribadi di dalam Tuhan. Saksikan itu ya, dengan sungguh-sungguh, dengan berani. Kemudian yang terakhir dari nas firman Tuhan di sini, kita diingatkan bersama hal yang tidak kalah penting adalah dalam menyaksikan keselamatan dalam Tuhan. Alangkah indahnya kalau orang-orang percaya bisa saling bertolong-tolongan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Walaupun pada mulanya orang-orang percaya di Damsyik tidak serta-merta menerima Rasul Paulus atau Saulus ketika dia baru-baru bertobat, tetapi kemudian seiring berjalan waktu mereka menerimanya, mereka mendukungnya. Mulai dari seorang yang bernama Barnabas. Dialah yang kemudian menerima Rasul Paulus, mendukung dia, mempercayai dia, ya. Kemudian juga lama-kelamaan diikuti oleh yang lainnya. Ini mengingatkan kita bersama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam menunaikan tugas, pelayanan kesaksian persekutuan, ataupun dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita saling bertolong-tolongan. Ya. Itu yang dikenan oleh Tuhan. Saling melengkapi. Itu akan menjadi kekuatan tersendiri dalam kita menyaksikan keselamatan dalam Tuhan. Sebagai orang percaya. Sebagai para pengerja Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Roh Kudus memberi kekuatan, bimbingan, dan melengkapi, menyempurnakan sehingga firman Tuhan tidak berlalu sia-sia. Kita juga diberi hikmat pengertian untuk bisa mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Kami mohon Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Kisah hidup seorang Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus dalam suka duka ketika dia memberitakan Injil, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi suatu motivasi dan inspirasi bagi kami untuk mensyukuri panggilan kami sebagai bagian dari umat Tuhan. Untuk mensyukuri tanggung jawab kami dalam melayani bersaksi bersekutu. Dan juga untuk tidak pantang mundur, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa ketika harus mengalami berbagai tantangan, rintangan dalam menunaikan tugas kami. Dan biarlah melewati kisah Rasul Paulus dan juga seorang tokoh bernama Barnabas, kami juga diingatkan untuk bisa saling melengkapi, saling bertolong-tolongan dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan. Kami percaya itulah yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada. Dalam segala tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Mohon bimbingan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Dalam segala beban, pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam berbagai kekurangan, kelemahan, ataupun kedukaan, kami mohon Tuhan melawat, menghiburkan, menguatkan, memulihkan, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan kami. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, sertai bimbing, tuntun, dan pelihara kami senantiasa untuk menjalani hidup yang benar, yang sesuai, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.